Halo bosku, kembali lagi di channel Tebo Parley, dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit review hasil pertandingan kemarin malam, dan saya akan memberikan sedikit prediksi untuk laga nanti malam. Tapi sebelum saya memberikan sedikit prediksi dan memberikan sedikit review saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Tebo Parley ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Tebo Parley agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, dimana di sini saya langsung saja akan mereview hasil pertandingan kemarin malam, yang dimana kita lumayan profit, tapi di single bet kita, di mix parlay kita salah posisi. Oke, dan dimana di sini saya langsung saja di Piala FA Inggris, MU menang menghadapi Aston Villa dengan skor tipis 1-0. Kita loss di over, tapi kita handicap, kita masuk. Oke, di sini kita win. Di Spanyol berhadapan dengan LC, yang dimana di sini saya kira Spanyol bisa memenangkan laga dengan statistik yang cukup bagus bermain di kanan, tapi dia kalah dengan skor 1-2. Kita masuk di over under lagi bosku, walaupun di handicap kita loss. Oke, Torino, yang dimana di sini saya kira tidak bisa bermain sebagus ini, ternyata Fiorentina tidak bisa mengimbanginya, tapi kita masuk di over under, tapi di handicap kita loss 4-0 untuk kemenangan Torino. Di sini di Super League Turki, di mana Fenerbahce mengalami kekalahan di kandang sendiri, dia kalah dengan skor 1-2, tapi di over under kita masih kembali masuk, kita win lagi. Dan di laga terakhir Oviedo berhadapan dengan Eibar, yang dimana di sini terjadi imbang 1-1. Di over under kita draw, dan di handicap kita juga kita draw. Oke, single bet saya sedikit profit menurut saya, dan di bill mix parlay saya kita loss 1. Di bill pertama kita draw di Eibar, dan di bill kedua kita juga loss hanya di Fiorentina. Fiorentina di babak pertama saja sudah hancur bosku, udah sedikit bingung saya kenapa bisa seperti itu Fiorentina pertahannya. Dan di bill kedua kita loss 1 di MU karena tidak bisa mencetak over goal. Oke, mungkin salah posisi. Jika teman-teman sejalan, atau mungkin bisa membalik-balikan prediksi saya, mungkin kemarin malam ada yang berlanjut lagi. Oke, jackpotnya. Oke, dan saya akan memberikan sedikit review, maksud saya akan memberikan sedikit prediksi saya untuk laga nanti malam. Tetap di channel Tebo Parley. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 11/12, dimana di sini saya tanpa basa-basi langsung saja akan memberikan prediksi Liga Premier Inggris. Southampton berhadapan dengan Brentford, yang dimana kita tahu Brentford berada di peringkat ke-12, yang di bawahnya yaitu Southampton berada di peringkat ke-14 klasemen saat ini. Dari segi head to head kedua tim ini, Brentford lebih diunggulkan dengan 2 kali kemenangan, Southampton 1 kali kemenangan, dan 2 kali lagi berakhir dengan seri. Oke, dari segi head to head tentu Brentford lebih diunggulkan. Southampton hanya menang sekali menghadapi Brentford, dan saat ini menurut saya Southampton sudah menemukan performa yang cukup bagus. Dengan di kandang dia hanya 4 kali tidak terkalahkan, dengan 4 kali mendapatkan seri dan 1 kali mendapatkan kemenangan. Dan di laga terakhirnya di sini hanya 1 kali menelan kekalahan, 2 kali mendapatkan kemenangan, dan 2 kali mendapatkan hasil seri. Dan Brentford yang dimana di sini sempat bagus dengan statistik 5 laga terakhir, tapi musim ini dia kurang bagus dengan 3 kali kekalahan, 2 kali mendapatkan kemenangan. Di rekor tandangnya pun hanya 1 kali mendapatkan kemenangan, dan sisanya 2 kali kalah, 2 kali seri, dan 2 kali menelan kekalahan. Oke, di sini saya langsung saja akan memberikan prediksi saya cukup yakin untuk mengambil Southampton. Saya cukup yakin mengambil Southampton dengan mengambil leg-legan, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2. Oke, kemungkinan laga nanti malam akan terjadi over goal, apalagi jika kita perhatikan dari segi head to head pertemuan kedua tim yang selalu di atas mencetak 2 gol. Saya lanjutkan Serie A Italia, di mana ada Cagliari berhadapan dengan Bologna. Cagliari yang berada di peringkat ke-18 yaitu peringkat papan bawah, dan Bologna berada di peringkat ke-12. Jika kita perhatikan Bologna dari statistik kurang bagus menurut saya bosku, yang dimana 5 laga terakhirnya dengan 3 kali menelan kekalahan dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Di rekor tandangnya yang kurang ya sedikit bisa dikatakan bagus dengan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dari Cagliari yang kita tahu saat ini di 5 laga terakhir di kandangnya hanya 1 kali mendapatkan kemenangan bosku, 2 kali menelan kekalahan, dan 2 kali mendapatkan hasil seri. Dan 5 laga terakhirnya yang dimana di sini
dia 3 kali kalah, 2 kali mendapatkan kemenangan. Tapi jika kita perhatikan kedua tim ini, yang dimana dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana kedua tim saling mengalahkan dengan 2 kali masing-masing mendapatkan kemenangan, dan 1 kali pertemuan mereka berakhir dengan seri. Dan ditambah untuk laga nanti malam di sini bolonya beberapa pemain intinya masih diragukan tampil untuk laga nanti malam, membuat saya kurang yakin untuk mengambil bolonya, dan saya cukup yakin untuk memilih Cagliari dengan menahan setengah, apalagi dia bermain di kandang walaupun berada di posisi papan bawah. Saya cukup yakin untuk Cagliari bisa mengimbangi permainan bolonya, dan jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan mengambil di over, oke. Dan saya sarankan teman-teman dan bosku semua tetap menjalankan prediksi sendiri, atau jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali, oke. Saya lanjutkan ke Championship Inggris, di mana ada Reading berhadapan dengan Fulham. Reading berada di peringkat ke-21 dan Fulham berada di peringkat ketiga, di mana di sini Fulham dengan statistik yang cukup bagus. Menurut saya rekor tandangnya bosku tidak terkalahkan, yaitu 3 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali mendapatkan hasil seri. Dan di 5 laga terakhirnya, walaupun hanya 1 kali mendapatkan kemenangan dan 3 kali mendapatkan hasil seri, hanya 1 kali menelan kekalahan, membuat sedikit masih ada mayam menurut saya, kurang ganas lah menurut saya bosku. Dan Reading yang dimana di sini di kandang dia tidak pernah menang, oke. Dia tidak pernah menang dalam 5 laga terakhirnya, yaitu 2 kali menelan kekalahan dan 3 kali mendapatkan hasil seri. Tidak pernah menang dalam 5 laga terakhir di kandang, dan dimana di sini di 5 laga terakhirnya hanya 1 kali mendapatkan kemenangan bosku, 2 kali menelan seri dan 2 kali mendapatkan kekalahan. Dari segi head to head memang kita tahu di sini sama-sama 2 kali mendapatkan kemenangan untuk Reading dan 2 kali untuk mendapatkan kemenangan untuk Fulham, dan 1 kali lagi berakhir dengan seri. Tapi untuk laga nanti malam kemungkinan Fulham bisa memenangkan laga dengan skor tipis. Saya cukup yakin mengambil Fulham dengan mengambil handicap 3/4, atau jika teman-teman dan bosku bisa bermain di under 3/4. Karena saya perhatikan dari head to head kedua tim ini, yang dimana kedua tim ini selalu bermain under goal, walaupun kedua tim ini saling mengalahkan dari segi head to head dan statistik Fulham, yang dimana di sini kita perhatikan dia lebih diunggulkan. Oke, saya cukup yakin mengambil Fulham dengan handicap 3/4 atau under 3/4. Oke, saya lanjutkan ke League 2 Inggris, dimana di sini ada Forest Green berhadapan dengan Colchester, dimana di sini Forest Green berada di peringkat pertama dan tim tamu berada di peringkat ke-22. Dari segi peringkat sudah sangatlah jauh menurut saya bosku, dan dari statistik pun juga sangat buruk, yaitu tim tamu yaitu dengan 4 kali kekalahan, 1 kali mendapatkan hasil seri, tidak pernah menang dalam 5 laga terakhir, dan di kandangnya pun hanya 1 kali, rekor tandangnya pun hanya 1 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali menelan kekalahan. Sangatlah kurang bagus menurut saya. Dan di sini Forest Green yang dimana di kandang bermain 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali menelan kekalahan dan 1 kali mendapatkan hasil seri. Dan di sini di 5 laga terakhirnya yang dimana hanya 1 kali menelan kekalahan, 2 kali mendapatkan seri dan 2 kali menerima kemenangan. Oke, dari segi head to head kedua tim ini saling mengalahkan bosku. Dan dimana Colchester ini 2 kali bisa memenangkan laga menghadapi Forest Green, dan Forest Green bisa 3 kali mendapatkan kemenangan menghadapi Colchester. Dan di sini saya cukup yakin mengambil Forest Green. Saya cukup yakin mengambil Forest Green dengan handicap 1, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2,5. Karena saya cukup yakin untuk laga nanti malam kemungkinan Forest Green bisa memenangkan laga. Selain dia bermain di kandang, dari statistik pun jika kita lihat statistik kandangnya cukuplah bagus, dan apalagi tim tamu yang mendapatkan hanya 1 kali kemenangan dalam rekor tandangnya membuat saya kurang yakin bisa memenangkan laga untuk nanti malam. Oke, dan saya lanjutkan ke Salford berhadapan dengan Tranmere, dimana di sini Tranmere berada di peringkat kedua dan Salford berada di peringkat ke-12. Dari segi head to head pun kedua tim ini yang dimana 5 laga terakhirnya dimenangkan oleh tim tamu 2 kali berakhir dengan seri, dan 1 kali dimenangkan tim tuan rumah. Oke, dari Salford yang dimana di sini 3 kali kemenangan didapat di kandangnya, 1 kali mendapatkan hasil seri dan 1 kali menelan kekalahan di kandangnya. Dan 5 laga terakhirnya dengan 3 kali mendapatkan kemenangan, 2
2 kali mendapatkan hasil kekalahan. Tranmere yang dimana di 5 laga terakhirnya di sini cukup bagus dengan 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali menelan kekalahan. Dan rekor tandangnya pun cukup bagus dengan 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali mendapatkan hasil seri dan 1 kali menelan kekalahan. Dan di sini anehnya kenapa tim papan bawah bisa memberikan handicap ke papan atas. Itu yang membuat saya sedikit ragu, tapi semoga aja tidak ada permainan antar bandar. Dan saya cukup yakin di sini mengambil Tranmere. Saya cukup yakin mengambil Tranmere dengan menahan 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di under 2/4. Karena saya perhatikan dari kedua tim ini, yang dimana kedua tim ini tidak lebih dari 1 gol mencetak gol, bosku, menghadapi kedua tim ini yang dimana sering under gol yang terjadi hanya tidak lebih daripada 2 gol. Soalnya kali itu saya cukup yakin mengambil under goal. Oke. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Sekian prediksi single bet saya. Untuk teman-teman dan bosku semua, saya akan memberikan Bill Mix Parlay, ya dimana Bill Mix Parlay saya pertama ada Southampton saya mengambil leg-legan, Cagliari saya menahan setengah, Fulham saya mengambil handicap 3/4, dan Forest Green saya mengambil over 2,5. Dan di Bill kedua ada Tranmere saya mengambil menahan 1/4, Fulham saya mengambil under 3/4, dan Cagliari saya mengambil over 2, dan Southampton saya mengambil over 2. Oke. Sekian prediksi saya untuk laga nanti malam. Semoga teman-teman terhibur dengan video saya, dan jadikanlah video saya ini sebagai referensi untuk teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa, bosku.